Di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28 dikatakan, Elohim memberkati mereka, Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tuhan menginginkan supaya engkau berbuah dan bermultiplikasi berlipat ganda. Dan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil. Tidak seorang pun, bahkan iblis sekalipun tidak dapat menghentikan rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dan rencana Tuhan pada saya, pada saudara adalah memberi 20-20 yang penuh dengan kebahagiaan dan keberhasilan. Katakan amin. Mungkin tahun-tahun yang lalu sampai tahun 2019 ini belum ada buah. Pekerjaanmu belum ada hasil. Jangan menjadi pesimis. Di Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata begini, Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia menghasilkan buah yang banyak, karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apapun. Disebutkan di sini, kalau tidak dengan Kristus, kau tidak dapatkan melakukan apapun. Tetapi di dalam Yesus, you can do all things. Nah, saudara-saudara, itulah yang Tuhan mau supaya saudara pahami. Di dalam aku. Matius pasal 12 ayat 33 berkata begini, peliharalah sebuah pohon dengan baik, maka buahnya pun baik. Sebaliknya, peliharalah pohon dengan buruk, maka buahnya pun buruk. Sebab dari buahnya lah pohon itu dikenal. Lukas 6 ayat 38, dan juga tidak ada pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Jadi pohonnya, tergantung pohonnya. Baik buruknya buah tergantung dari pohonnya. Mari saya ingin sampaikan kepada saudara 5 kebenaran tentang pohon dan buahnya. Yang pertama, pohon itu mesti ditanam. Dan firman Tuhan menyebutkan di Mazmur pasal yang ke-92 ayat 14, mereka yang ditanam di dalam bait Yahweh akan tumbuh dengan subur di pelataran Elohim kita. Mesti ditanam di dalam bait Yahweh. Di ayat yang ke-15, mereka akan tetap berbuah pada hari tua dan akan menjadi gemuk dan segar. Dari ayat itu kebenarannya adalah Tuhan ingin saudara itu tetap berbuah sampai hari tua. Pohon tidak bisa bertumbuh, apalagi berbuah, kalau pohonnya jalan-jalan. Tuhan mau engkau tertanam, ditanam di bait Tuhan. Mau subur dan mau berbuah terus sampai tua, harus ditanam di satu tempat. Begitu juga saudara dengan kerohanian saudara. Kalau saudara suka jadi jemaat, lalu jalan sana, jalan sana, jalan sana, jalan sana. Kerohanian orang yang jalan-jalan pasti kering. Jangan mikir jalan-jalan lagi. Tertanamlah di gereja dan engkau akhirnya berbuah sampai masa tua. Yang kedua sekarang, setelah tanam, tumbuh. 2019 kekristenan saudara sampai hari ini, dulu sebagai apa, sekarang sebagai apa? Dulu pemahaman saudara dengan Kristus seperti apa, sekarang seperti apa? Mesti bertumbuh. Di Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon kurma. Ia akan berkembang seperti pohon aras di Libanon. Saudara dan saya, untuk supaya bertumbuh mesti jadi benar. Nah, bagaimana menjadi benar? Di Roma pasal 3 ayat 20 berkata, tidak seorang pun manusia dapat dibenarkan di hadapan Elohim dengan melakukan hukum Taurat. Sebab justru oleh hukum Taurat manusia mengenal dosa. Ayat 24, tetapi oleh anugerahnya mereka dibenarkan secara melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 28 berkata, dengan demikian manusia dibenarkan oleh iman tanpa hukum Taurat. Under grace,
saudara dibenarkan jadi orang benar karena anugerah, apakah kemudian saudara boleh sembarangan? Tidak. Anugerah itu mendidik saudara untuk hidup dalam kekudusan, untuk meninggalkan kefasikan, setia, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi siapa yang tumbuh? Orang benar. Dan sekarang saudara sudah paham, ternyata di depan Tuhan, Bapa yang baik, kau adalah orang-orang benar. Di 2 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, bertumbuhlah dalam anugerah dan dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan Tuhan ingin supaya saudara bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus melalui ibadah tentu. Saudara mendengar khotbah semacam ini, lalu saudara membuat notes, catatan. Engkau ditanam, engkau ditumbuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, menunggu untuk berbuah. Tidak bisa sehari semalam, mesti menunggu. Mazmur 1 ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada, apa katakan? Musimnya. Temenmu, loh dia kok sudah berhasil ya? Ini kok berhasil ya? Aku kok belum ya? Gak usah cemburu, karena Tuhan itu tahu bagaimana mengasihi saudara secara pribadi. Yang penting, kasih-Nya tidak akan gagal atas kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Yang keempat, tuai. Ada tuaian. Di Amsal pasal 22 ayat 8 berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Hosea pasal 8 ayat 7 berkata, sebab mereka telah menabur angin, maka mereka akan menuai apa? Katakan, menuai badai. Kalau di dalam anugerah, in Christ, menabur angin, menuai badai, itu bukan badai yang dari Tuhan. Bukan sebagai kutukan dari Tuhan. Semua kutuk kita sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Tetapi ketika engkau menabur angin, engkau menuai badai sebagai konsekuensi. Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, janganlah lelah dalam berbuat kebaikan. Karena jika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, ingatlah siapa yang menabur sedikit, ia akan menuai sedikit, dan siapa yang menabur banyak, ia akan menuai banyak. Sedikit banyak itu bukan jumlah uang, tetapi kemampuan. Bahkan Yesus pernah memuji orang yang kemampuannya sama sekali nggak ada, tapi dia membawa persembahan. Yesus berkata, dia lebih banyak beri, karena dari kekurangannya, bahkan seluruh hasilnya. Dan yang kelima adalah, kau akan dibuat oleh Tuhan menjadi takjub. Mazmur 126 ayat 2 berkata, maka mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan apa? Sorak-sorai. Lalu mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi mereka. Ayat ketiga, Yahweh melakukan perkara-perkara besar bagi kita, itulah sebabnya kita bersuka cita. Ayat 5, siapa yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat 6, sesungguhnya orang yang berjalan dan menangis sambil membawa benih yang berharga untuk ditabur, pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Engkau perlu tertanam, dan pada akhirnya engkau berbuah dan takjub. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Digenapi dari baris yang paling depan sampai baris paling belakang, sampai di paling depan balkon dan paling belakang balkon. Dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta.
lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Sungguh dahsyat karya-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu yang telah kami alami. Sebab itu kami menyembah, memuliakan-Mu, Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Mulialah nama-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kirala masyikara dakayara la masyada badala warala.